Alimul Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzan wal hadirat rahimakunallah. Wabil khusus guru kita pimpinan majelis taklim Nurul Hikmah Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Maimunah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan senantiasa langgeng, insyaallah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya, keberkahan hidupnya dan keberkahan keluarganya, serta pendidikannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita juga al-karomah Ibunda Ustazah Ruqyah, Ibu Ustazah Umrah, para ustazah, para mu'alimat yang lainnya. Mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya, para sesepuh, para orang tua, pengurus, Ibu Nur Aini dan teman-teman pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan berkumpul kita pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu yang mana? Wa Ahmadu ya? Udah itu mah. Wal Hakim sekarang. Oh iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Hakimu wal asbahaniyu kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamati. Ya berarti Mas Armin ya? Iya, kode arisan. Illa uququl walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qablal mamati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, sebelum kita baca, Ibu kan suka ditanya nih Bu, kalau maulid istri Nabi, wanita ada berapa wanita yang di surga, ya? Yang dijamin masuk surga, Bu. Ada berapa kemarin? 4. Ada 4. Siapa aja? Siti Asia, Siti Khadijah, Siti Maryam. Kita ukurnya ini dulu dah, yang duluan dulu ya. Siti Asia, Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Jangan terbolak-balik Siti Asia, Siti Aisyah. Beda siapa Siti Asia, beda siapa Siti Aisyah. Kalau Siti Asia istrinya Fir'aun. Kalau Siti Asia istrinya Nabi. Nah, Siti Aisyah nggak masuk ke dalam situ. Bukan maksudnya bukan calon ahli surga, bukan. Maksudnya yang yang terkenal. 4 wanita dijamin surga itu ada 4, itu dia. Kenapa ibu-ibu? Siti Asia itu ibu-ibu berdoa waktu digencet, waktu disiksa sama Fir'aun, disalib, ibu-ibu digencet pakai batu di tengah
padang pasir. Waktu Fir'aun memaksakan untuk supaya Siti Asiyah ikut dengan pengakuan bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan. Siti Asiyah nggak mau ngakuin, makanya disiksa sama Fir'aun sama ajudan-ajudannya. Makanya ibu-ibu Siti Asiyah berdoa kepada Allah, Rabbi benili baitan fil jannah. Jadi dalam keadaan tersiksa, Siti Asiyah berdoa kepada, ya Allah, Rabbi benili baitan fil jannah. Ya Tuhan, bikinkan aku rumah di dalam surga. Ya, di dalam surga. Jadi udah kelihatan tuh Bu sama Ibu Asiyah bahwa jadi ibu-ibu ketika disiksa, waktu Siti Asiyah berdoa dengan doa Rabbi benili baitan fil jannah, diangkat tuh Bu ruhnya. Diangkat ruhnya maksudnya meninggal. Jadi nggak ngerasain lagi sakitnya. Padahal lama itu digencet pakai batu. Jadi benar-benar disayang sama Allah. Bagaimana caranya supaya jangan sampai terlampau menderita. Ini Ibu Asiyah. Nah itu pertama tuh Bu. Terus yang kedua, siapa tadi? Ibu Maryam. Ibu Maryam itu dijamin masuk ke dalam surga karena fitnahnya yang sangat dahsyat. Apa fitnah Siti Asiyah yang sangat dahsyat? Karena dituduh berzina. Maryam kali ya. Siti Fat, saya ngomong apa? Oh, Siti Maryam. Ya Ibu Maryam, ibu-ibu dapat fitnah karena sudah berzina, punya anak, enggak ada bapaknya. Makanya ibu-ibu, kalau ada orang sekarang dia terpaksa harus berzina, kemudian dia hamil, kemudian punya anak, tercemar nama baiknya, malu banget, dicacag-cacagin tuh Bu anaknya, ya dimasukin ke dalam sepiteng. Saking apa? Saking dia malunya. Kan kalau waktu berbuat kan kagak sadar, ya pas giliran udah ada aja tuh anak baru dah malu. Tuh yang kedua Siti apa? Ibu Maryam mendapatkan fitnah yang sangat besar, yaitu dituduh bahwa berzina. Yang ketiga siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad mendapatkan salam. Iqra'i as-salam. Jadi Siti Khadijah mendapatkan salam dari Allah. Ya. Di dalam surga dia sudah disediakan istana. Itu Siti Khadijah. Kemudian Siti Fatimah. Sayyidatna Fatimah, ibu-ibu ingat enggak waktu Sayyidatna Fatimah ceritanya kan enggak punya pembantu ya di rumahnya. Padahal Nabi kalau mau ngutus pembantu ke rumahnya gampang-gampang aja Bu. Ibu-ibu Sayyidatna Fatimah ini sampai mati ya? Sampai apa nih? Sampai merah, sampai luka. Kenapa ibu-ibu? Karena nepuk jalanin gandum dengan batu adonan ya.
ngidur aja gitu ya. Begitu tuh Bu caranya tuh. Kalau giling, kalau ibu kan numbuk ya. Numbuk, coba ibu tangannya pada kapalan, pada merah. Nah, Sayyidatuna Fatimah juga begitu giling tuh. Ya, Nah, pas abahnya datang, Abah ya Rasulullah, coba tolong kirim gulam buat bantuin saya, tuh lihat tuh tangan saya. Sayyidatuna Fatimah kan anak kesayangan Nabi. Terus kata Nabi gini, akhirnya disuruhlah ibu-ibu bertasbih, ya kan? Sayyidatuna Fatimah suruh bertasbih, maka tasbihlah yang membuat tuh gilingan gandum berjalan. Jadi Sayyidatuna Fatimah nggak usah pakai jalan. Jadi tuh tasbih aja tuh yang jalan. Jadi gampang gitu Bu, maksudnya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, enggak ngeluarin tenaga. Sayyidatuna Fatimah, kalau kamu mau dipanggilin gulam, aku panggilin, Abah panggilin. Tapi kalau kamu mau bersabar, maka kamu akan ditungguin oleh batu gilingan gandum ini nanti menjadi dinding rumahnya Sayyidatuna Fatimah di dalam surga. Tuh. Jadi bentuknya surga. Makanya dari situ aja udah ketahuan bahwa 4 orang ini akan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena udah disebut-sebut sama Nabi. Ya, makanya besok kalau nyautin udah tahu jawabannya ya. Insya Allah. Nanti kan ibu dapat hadiah ya. Hadiahnya apa Bu? Kudungan. Alhamdulillah dapat kudungan dari guru mah Bu. Iya. Daripada nungguin hadiah dari saya. Kagak dapat. Tahu ya kapannya. Saya nungguin hadiah dari ibu-ibu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, tinggal nerangin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaa'a mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Habis. Halo. Wal hakim wal asbahani kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Dan Imam Hakim dan Imam Asbahani Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Kullu dzunubi yuakhirullahu minha. Setiap dosa-dosa akan ditakhirkan oleh Allah daripadanya sesuai kehendak Allah sampai hari kiamat. Illa uquqal walidaini, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Bu, ibu suka berbuat dosa enggak? Dosa nyautin apa ibu-ibu? So banget. Kayak nggak punya dosa aja. Saya mah cuma nanya doang. Iya, bukan nanya buat dijawab. Kagak punya dosa. Iya ya. Kalau punya dosa ibu-ibu, nanti diapain? Nanti dihukum gak sama Allah? Iya, setiap kesalahan harus ada hukumannya. Ibu-ibu, setiap kesalahan harus ada hukumannya. Itu pendidikan dari Allah. Anak kita kalau punya salah mesti dihukum. Pendidikan dari Allah. Orang yang punya dosa mesti dihukum. Makanya ada istilah pendidikan apa Ustazah Ruqyah? Pendidikan sanksi hukuman. Kenapa ibu-ibu kalau enggak dihukum ini anak, nanti jadinya cuek gitu, kagak ngapa-ngapa gitu. Ada setrap, hukumannya suruh nulis lah 1 lembar kita dulu.
Iya, ngangkat kaki sebelah kaki. Jadi mesti ada hukumannya, ya. Dihukum ibu-ibu di depan lapangan. Ibu-ibu orang berzina dihukum, dirajam, dijilid. Kalau saja diterapkan itu hukum, maka satu orang dihukum, yang lainnya jerak. Ngerti jerak? Kapok takut karena ibu-ibu di negara kita nggak ada hukuman. Akhirnya ya sudah, yang berzina, berjudi, terus yang mabok, karena nggak ada hukuman. Di negara Arab ibu-ibu bener ada hukumannya, tapi yang dihukum yang rakyat jelata doang, yang di atas kagak ada hukumannya. Ya begitu jadinya, ya Bu ya. Kalau di zaman Nabi ibu-ibu nggak pandang itu raja atau rakyat jelata, tetap aja ada hukumannya. Nah, ibu-ibu pendidikan dari Allah, setiap perbuatan salah, perbuatan dosa harus ada hukumannya. Hukumannya Bu, di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu di dunia itu buat pendidikan kita. Jangan sampai kita nanti mengulang kembali. Contohnya kayak apa? Sakit, kecelakaan, kehilangan, hilang duit, mikir ya Allah saya berbuat dosa. Doa enggak diterima, saya punya dosa. Ya jadi setiap nanti ibu-ibu dari perbuatan dosa dihukum sama Allah, kita sadar bahwa kita punya dosa, nanti Allah ampunin dosa kita. Dari diampunin dosa kita akan berbuat baik. Dari perbuatan baik kita dapat hasanah, ya, dapat pahala. Kita diampunin dosa kita dapat pahala karena kita udah berbuat baik. Kemudian kita diangkat derajat kita deh. Kalau udah diangkat derajat sama Allah sayang sama kita. Jadi bukan karena Allah nggak sayang, bukan karena Allah nggak adil, tapi ibu-ibu untuk mendidik kita supaya kita jadinya jerak, kapok. Ibu-ibu ada yang nggak dibales sama Allah, ada yang nggak dibales sama Allah. Nanti dibalesnya, dihukumnya nggak di dunia tapi di akhirat. Ibu-ibu kasihan deh kalau orang punya salah kemudian dia tidak menyadari kesalahannya, dia nggak bertobat, malah nyalahin Allah. Nanti tambah gede, tambah sakit itu balasan di akhiratnya. Jadi masih lebih lumayan dibalas di dunia. Masih lumayan dibalas di dunia. Coba ibu-ibu udah dikasih sakit menyakitkan nggak? Menyakitkan. Tapi nggak menyadari kalau kita itu punya dosa. Ngomel-ngomelin Allah. Akhirnya ibu-ibu nanti itu dosa yang kita lakukan, yang kita nggak pernah istighfar, nanti Allah balesnya lebih menyakitkan lagi tuh Bu. Tapi ibu-ibu ada. Kenapa? Nemu batu ya? Oh ini ada? Enggak, ini saya pegang. Oh iya. Ya kalau pengurus emang mesti siap-siap. Ya megang serep. Jadi ibu-ibu
dosa kalau dibalas di dunia ya kita terimain, tapi kata Nabi ada dosa yang ditakhirkan oleh Allah nanti aja di akhirat. Bisa juga karena kasih sayang Allah. Tapi ada satu dosa yang nggak pakai ditunda-tunda di akhirat, tapi di dunia udah dibales. Apa itu ibu-ibu? Durhaka sama orang tua. Apa ya itunya ya? Jadi ibu-ibu durhaka sama orang tua dikecualikan daripada dosa-dosa yang lain. Kalau dosa-dosa yang lain bisa aja ibu-ibu ditakhirkan sampai nanti di akhirat baru dibalas. Tapi dosa kepada orang tua udah cepet langsung dibalas sama Allah ketika di dunia. Kalau dia nggak mau bertobat, nanti disiksa lagi. Ibu-ibu, kalau kita punya salah sama Allah, kita bisa dengan gampangnya beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau sama orang tua, enggak cuman astagfirullahalazim, enggak cuman sekedar sholat taubat, tapi harus minta ampun, minta maaf sama orang tua kitanya. Minta maaf sama orang yang kita berbuat salah, tuh dia tuh yang lebih susah buat kita. Kalau kita punya salah sama orang, lebih ribet. Kalau dia kan udah minta maaf sama orang tua suami ya, tuh kalau orang tuanya diem aja nggak maafin gimana? Seumpama gitu. Kayak Alkomah kan? Iya. Alkomah kan minta maaf. Gini. Jadi Alkomah nggak bisa mengucapkan syahadat, nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Terus Parani nih, kenapa nih kira-kira nih Alkomah kok ahli ibadah di akhir hayatnya nggak bisa mengucap kalimat syahadat, kalimat tauhid? Dicari-cari, diteliti-teliti ibu-ibu, ternyata Alkomah lebih sayang sama istrinya dibanding kepada orang tuanya. Sama orang tuanya kurang perlu. Makanya ibu-ibu kita sama anak kita yang laki-laki ceritain tuh Bu Alkomah, ceritain tuh Jurej, ya, ceritain tuh yang namanya Uwais Al-Qarni. Jadi kita ceritain, nggak usah kita dasarnya anak nih nanti kayak, jangan, ceritain aja. Ini sama anak laki loh Bu, bukan anak perempuan, anak laki. Kan yang suka rada-rada nggak mau patuh anak laki, ya, daripada anak perempuan. Anak perempuan yang anak perempuan kita bisa jadi yang membuat suaminya durhaka sama orang tuanya. Jadi gara-gara perempuan semua ya? Iya. Anak laki kita bisa jatuh ke jurang api neraka gara-gara perempuan. Kemudian anak perempuan kita bisa jadi penyebab masuk nerakanya suaminya. Ya Allah, tuh perempuan kalau begitu ternyata ya sadis ya Bu ya. Iya, sama orang laki-laki. Nah, ibu-ibu Alkomah ternyata kayak begitu. Ya. Cuman nggak dibilang. Alkomah minta maaf. Rasulullah terus Parani nih tuh lihat tuh.
kayu bakar udah disediain. Alkomah minta maaf sama ibunya, tapi ibunya diem aja, saking sakit hatinya. Ya udah, kalau kamu nggak mau minta, kalau kamu nggak bisa, nggak mau maafin sekarang, tuh udah sekarat tuh mau meninggal, kata Nabi kasarnya Bu. Udah dikumpulin tuh kayu bakar, mendingan mau dibakar di sini apa mau bakar di akhirat gitu. Mendingan dibakar di sini, kalau dibakar di akhirat kasihan, lebih menyakitkan. Jadi kalau menurut saya, kata Rasulullah, mendingan dibakar di sini aja. Kalau kamu nggak mau maafin, akhirnya yang namanya orang tua sayang banget sama anak, udah ngalah akhirnya. Udah saya maafin, udah bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah. Sampai meninggal banyak istighfar buat orang tua, buat ibu kita, buat bapak kita, banyak istighfar, banyak sodako yang niatnya buat orang tua kita gitu. Sekarang udah meninggal banyak. Iya, jadi kalau orang tua udah meninggal, kita merasa punya dosa, ya itu dia jalan keluarnya, ya. Jalan keluarannya istighfarnya, banyak beristighfar buat orang tua kita, terus minta maaf sodako buat orang tua kita pahalanya. Terus ibu-ibu, kira-kira nih orang tua kita senengnya berbuat baik dalam bentuk apa? Terusin gitu. Jadi Allah enggak ini ya, enggak menutup pintu apa? Pintu maaf. Itu alhamdulillahnya orang tua kita dulu yang meninggal, baru kita. Kalau Alkomah kan yang meninggal kan Alkomah duluan, bukan ibunya gitu. Ya, jadi ibu-ibu, kalau orang tua durhaka kepada orang tua, dicepetin sama Allah. Walaupun dia masih hidup di dalam dunia. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qoblal mamat. Maka sesungguhnya Allah mempercepat hukuman kepada orang yang durhaka itu waktu di dunia sebelum mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khatibu an Ali radhiyallahu anhu man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Dan Imam Khatib dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang membuat sedih kedua orang tuanya, maka sungguh ia telah durhaka kepada keduanya. Durhaka itu seperti apa sih contohnya? Yaitu bikin orang tua sedih adalah salah satu contoh orang yang durhaka sama orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Wahbi bin Munabbah. Wa an Wahbi bin Munabbah. Oh, nggak bisa nyebut munabbah? Iya. Qala auhallahu ta'ala. Ibu, ini saya tuntun biar apa? Biar lahjah ibu nih enak. Ini kan bahasa Quran nih Bu. Ya, biar ibu pinter ngeluarin huruf jim. Biar ibu pinter nyebut huruf zal. Biar ibu pinter ngeluarin suara h. Jangan baca Muhammad, ibu bacanya Muhammad. Gede ya. Jadi ada h, ada h, ada zal, ada za, ada ja. Di sini ngikutinnya. Jadi ibu walaupun nggak megang kitab, ibu ikutin ya. Buat apa? Buat nanti kalau ibu baca Quran, ibu udah terlatih nyebutnya. Nggak bisa bahasa kalau cuman kumik-kumik doang, mesti dikeluarin ya. Mana ibu?
Oh iya. Qala auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, ya Musa waqir walidaika fa inna man waqqara walidayhi madattu lahu fi umrihi wa wahabtu lahu waladan yabirruhu wa man aqqa walidayhi qasurat lahu umruhu wa wahabat lahu waladan ya'iquhu. Wa qala Abu Bakrin bin Maryam qara'tu fit Taurati anna man yadribu abahu yuqtal. Iya. Dari Wahab bin Munabbah qala Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, Ibu, kalau Nabi dapat wahyunya melalui malaikat Jibril. Kalau Nabi Musa dapat wahyunya langsung dari Allah. Makanya Nabi Musa mendapat gelar Kalimullah. Nabi Musa yang mendapat bisa berdialog, bisa berdialog itu apa sih? Berbicara. Bisa bicara dengan Allah. Jadi Allah ngomong ke Nabi Musa ngomong kepada Allah. Jadi Nabi Musa itu bisa dengar omongan Allah. Ibu-ibu, tapi muliaan mana Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Muliaan Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa berbicaranya ketemu sama Allahnya dalam bicara di bumi. Tapi kalau Nabi Muhammad ketemunya dengan Allah di balik hijab di atas langit, di tempat di mana enggak ada yang sampai. Ketika kapan, Bu? Isra Mi'raj. Ya. Ibu-ibu, Ibu Maryam dengan Sayyidatna Aisyah kasusnya sama. Ibu Maryam tadi dituduh apa? Berzina. Siti Aisyah juga dituduh berzina. Yang membebaskan tuduhan itu Sayyidatna Maryam adalah anak kecil yang di dalam gendongan. Anak kecil yang ada di dalam gendongan manusia. Kalau Sayyidatna Aisyah yang membebaskan tuduhan itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Muliaan mana? Muliaan Aisyah. Sayyidatna Aisyah. Ya. Jadi sesuatu yang terjadi pada Nabi Muhammad dan yang sekitarnya itu pasti lebih mulia daripada orang-orang terdahulu. Mana ibu-ibu tadi? Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, waqir walidaika. Hormati kedua orang tuamu. Fa inna man waqqara walidayhi, maka sesungguhnya orang yang menghormati kedua orang tuanya, madattu lahu fi umrihi. Aku madattu apa sih? Aku ulurkan baginya umurnya. Maksudnya umurnya dipanjangin, Bu. Orang yang menghormati kedua orang tuanya dijamin sama Allah dia akan dipanjangin umurnya. Dipanjangin umurnya bisa aja ibu-ibu umurnya memang panjang. Bisa jadi umurnya tetap pendek tapi berkahnya manjang. Gitu. Ya. Kemudian ibu-ibu wa wahabtu lahu waladan yabirruhu.
dan aku akan anugerahkan kepadanya anak yang berbakti kepadanya. Makanya kata Nabi, birru aula abaakum ya birrukum abnaukum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi jangan ngarepin ibu anaknya berbakti sama ibu kalau ibu sendiri tidak berbakti kepada orang tua. Terus mana dia? Andai pun ibu anak-anaknya berbakti kepada orang tua, kepada ibu, itu adalah karunia dari Allah. Mana dia? Jadi pertama dipanjangin umur. Yang kedua, Allah akan kasih anak yang berbakti kepada kita. Kemudian qasartu lahu waman aqqa walidayhi, dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, qasurtu lahu umruhu, aku akan pendekkan umurnya. Nah, itu dia kebalikannya. Ya, dipendekin umurnya, bisa jadi memang dipendekin umurnya karena dia udah durhaka sama orang tua, atau umurnya dipanjangin tapi nilai hidupnya tidak ada, dipendekin. Wa wahabtu lahu waladan ya'iquhu, dan aku berikan kepadanya anak yang durhaka kepadanya. Wa qala Abu Bakar bin Maryam, dan berkata Abu Bakar bin Maryam, ini bukan Abu Bakar Siddiq ya, tapi Abu Bakar yang hidup di zaman anaknya Ibu Maryam. Qara'tu ini Ibu Maryam mana ya? Qara'tu fit Taurat, aku membaca di dalam kitab Taurat. Ini zaman dulu nih Bu. Ya. Innaman yadribu abahu yuqtal. Sesungguhnya orang yang memukul orang tuanya bakalan dibunuh. Jadi sanksi hukuman orang yang durhaka sama orang tua adalah dibunuh pada saat itu tuh Bu. Ya. Jadi ibu-ibu memang sanksi hukuman orang dulu itu lebih berat daripada orang sekarang. Ibu kena najis ininya nih, ya, kena najis, dicuci kan ya? Dicuci aja udah. Kalau orang dulu dia apa ya? Dipotong. Iya, ya. Jadi lebih berat kalau orang dulu dibanding orang sekarang. Orang bunuh satu orang kayak membunuh satu kampung, tuh Bu. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kita bersama mudah-mudahan dapat mendapatkan yang baik-baiknya. Amin amin amin. Dan kita doa penutup pada hari 2 saja berkait saya. Yang kedua dia maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpikir ya, maksudnya dia mikirin terus ya kayak gitu kan, nanti kan dia kalau sampai dia mikirin kan dia sudah takut orang tuanya, dia banyak istighfar sama Allah daripada kan misalnya dia nggak mikirin. Iya, karena Zainabun tuh orang baik. Iya, pasti dia itu kesel, maksudnya dia sampai nggak gentar itu karena memang nanti kedengeran lagi di sini.